Duduknya masih di belakang-belakang, boleh isi yang masih depan-depan, masih kosong. Ayo. Biar nanti yang telat bisa duduk di belakang. Itu yang cowok-cowok ke depan yo. Ini loh masih banyak yang kosong. Nah, oke. Hari ini kita mau memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Siapa yang di sini mau dipakai buat jadi berkat buat bangsa Indonesia? Yuk kita mau bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi Indonesia Raya dulu dengan sikap hormat ya. Oke, sekarang kita udah dapat bendera kan masing-masing. Kita mau angkat bendera kita. Yuk coba semuanya angkat tinggi-tinggi benderanya. Kita mau angkat ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Masih semangat buat muji Tuhan di sini? Yang masih semangat angkat tangannya.
Kayaknya kurang tinggi deh angkat tangannya, Kayak kurang Vi. semangat ya. Iya ya, coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang paling tinggi. Di sini siapa yang percaya kalau Tuhan itu udah rancangin masa depan yang lebih baik buat kita? Aku. Amin. Amin. Pokoknya kita tuh jangan takut sama masalah-masalah yang ada sama kita, sama masa lalu. Kita harus buang jauh-jauh. Kita harus fokus sama yang ada di depan. Amin. Amin. Masa laluku telah dibasuh darahmu. Semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari. Oh. Masa laluku telah dibasuh darahmu. Semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Semuanya lompat. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju. Ayo kita mau angkat bendera kita. Oh, 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 lebih semangat. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku
sekarang semuanya boleh duduk. Kita mau siapkan hati kita mau datang sama Tuhan. Makasih Tuhan untuk kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau buat. Menenun aku ajaib dan mulia, satu tekadku pakailah untuk generasiku. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, utus aku jadi berkat untuk generasiku. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, utus aku sebagai Allah kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kejadianku dahsyat dan ajaib Tuhan. Ajaib apa yang kau buat. Kau menenun aku ajaib dan mulia, satu tekadku pakailah untuk
dipakai Tuhan, kita mau angkat tangan kita mau katakan, ini aku Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Pakai aku Tuhan. Utus aku jadi berkat untuk Indonesiaku. Ini aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Utus aku sebagai alat kemuliaan-Mu. Kami Tuhan, pakai aku Tuhan. Utus aku jadi berkat untuk Indonesiaku. Ini aku Hallelujah, we will worship you. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, penuhi setiap kami Bapa. Haleluya. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Bawa kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penuhi setiap kami Tuhan. Kami haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangkitkan sekali lagi, nyatakan Kristus lewat hidup kami. Biar kemuliaan Tuhan nyata atas
gereja yang memerintah, bangkitkan sekali lagi, nyatakan Kristus lewat hidup kami, biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan gereja yang memerintah. Semuanya boleh bangkit berdiri. Bangkitkan sekali lagi, nyatakan Kristus lewat hidup kami, biar kemuliaan-Mu Tuhan. Kristus lewat hidup kami, biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. bangkitkan Gereja yang memerintah. Sekali lagi bangkitkan. Bangkitkan sekali lagi, nyatakan Kristus lewat hidup kami, biar kemuliaan Tuhan nyata atas kami. Bangkitkan gereja yang memerintah, bangkitkan gereja yang memerintah, bangkitkan gereja yang memerintah. Bapak, kami percaya kuasa kebangkitan-Mu itu akan memotivasi, membangkitkan setiap hidup orang-orang muda untuk boleh berharap hanya kepada Engkau Tuhan, untuk meraih apa yang dicita-citakan di dalam kehidupannya. Kami sangat percaya Engkau adalah masa depan hidup mereka Tuhan. Maka sampaikan isi hati-Mu, apa yang Kau mau buat hidup mereka Tuhan. Terima kasih, biar mereka boleh membuka hati, pikirannya lebar-lebar untuk concern, fokus buat isi hati Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menyampaikan akan isi hati-Mu. Roh Kudus, Engkau yang bebas beracara. Roh Kudus, Engkau yang mengambil alih semua persiapan hamba-Mu. Hamba-Mu tidak sempurna, tetapi kami punya Engkau, Roh yang sempurna itu, yang akan menyempurnakan apa yang Hamba-Mu sampaikan. Dan dalam nama Yesus, kami mesambut isi hati Tuhan. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Mana suaranya? Shalom. Kurang keras, anak muda yang keras. Shalom. Ya, sudah makan ya? Ya. Mari saya akan menyampaikan firman, mudah-mudahan tidak panjang. Karena nanti saya akan mengajak semua anak-anak di sini untuk menyaksikan satu klip
di mana orang muda yang dulunya tidak punya pengharapan dalam hidupnya. Dia diproses sepanjang 13 tahun, sehingga baru mengerti bahwa tahun ke-15 dia mulai dipersiapkan untuk dipakai menjadi alat Tuhan yang mulia. Mari kita akan lihat langsung di Yeremia 29. Ayatnya 11, 12, 13. Yeremia 29 ayat 11, 12, 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. 3 ayat ini ya, saya akan memberikan topik khotbah pagi hari ini, yaitu meraih masa depan. Bangsa ini 75 tahun merdeka, juga dia berjuang untuk meraih masa depannya. 75 tahun bangsa ini berjuang, dan sekarang menuju Indonesia maju. Mari orang-orang muda di tempat ini, engkau juga jangan ketinggalan. Sekalipun engkau tinggal di desa, di Rembang. Sekarang jarak kota dan desa sudah menyatu. Info sudah cepat didapatkan. Saya akan dengan cepat, ya. Bagaimana untuk meraih masa depanmu? Kita harus tahu dulu, ya, landasan firman tadi bahwa Yeremia 29 ayat 11 menyampaikan bahwa Tuhan merancang hidupmu dan hidupku ini bukan kecelakaan. Amin. Amin. Tuhan merancang, mendesain hidupmu adalah hidup yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Artinya Tuhan itu mencipta kita atau senantiasa menyediakan dalam hidup kita itu memberi yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Amin. Dia memberi yang terbaik, mencipta yang terbaik, menyediakan yang terbaik. Engkau jangan pernah berkata dari mulutmu, masa depanmu suram. Jangan. Tapi engkau yakin berkata, masa depanku cerah. Masa depanku penuh harapan. Hari depanku penuh harapan. Itu harus diteriakkan dalam kita berkata-kata. Nah, yang menjadi masalah adalah bagi sebagian orang yang belum mengerti atau belum percaya. Mereka belum mengerti bagaimana meraih janji yang telah disediakan Tuhan itu. Karena ada cara untuk meraih janji itu. Kenapa janji itu harus diraih? Karena Tuhan kita ini Tuhan yang baik. Dia memberikan kebebasan kepada manusia, kepada kita. Untuk apa? Untuk memilih jalan yang akan ditempuhnya. Kita semua diberikan kebebasan sama Tuhan. Engkau mau mengikuti jalannya Tuhan yang disiapkan, yaitu yang menuju hari depan, yang penuh pengharapan, apakah engkau akan menempuh dengan caramu sendiri? Mari orang muda, saya sampaikan, tentunya kalau kita memilih jalannya Tuhan, Tuhan sudah sediakan, maka setiap janji-janjinya itu akan berlaku buat kita semua. Amin. Amin. Dengan catatan
Kita nurut sama Tuhan. Kita menuruti jalannya Tuhan. Lah apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mau untuk meraih janji masa depan yang penuh harapan itu. Sekalipun kadang-kadang kita melihat kenyataan, apalagi di situasi pandemi, situasi yang sulit ini, sulit diterka ke depan. Tetapi kita percaya dengan iman bahwa Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh harapan itu. Kita harus meraihnya. Dan bagaimana cara meraihnya? Hanya ada dua cara meraihnya. Yang pertama adalah berseru dan berdoa. Tidak sulit. Yeremia 33 ayat 3. Tolong dimunculkan. Nanti dilanjutkan Matius 7 ayat 7 dan 8. Yang pertama kuncinya adalah berseru dan berdoa. Yeremia 33 ayat 3 menyampaikan, berserulah kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tidak ada yang mengira Jokowi yang orang tuanya sederhana di Solo bisa terangkat menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Betul? Tidak ada yang menyangka Yusuf diangkat Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Di bawah Firaun. Dikasih kekuasaan yang luar biasa. Nah, mari Alkitab mengajar kepada kita apa yang harus dilakukan untuk meraih janji masa depan yang penuh harapan itu. Yang pertama adalah berseru dan berdoa. Yeremia 29 ayat yang ke-12 juga menyampaikan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Hari-hari ini, apakah engkau sering berseru dan berdoa datang kepada Tuhan? Atau engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri? Mari kita mau bertanya, evaluasi hidup kita. Adakah hari-hari ini engkau terus mengandalkan Tuhan? Bahkan Matius 7 ayat 7-8, ini jawaban doa. Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta itu menerima. Dan setiap orang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu itu dibukakan. Saya dulu tidak pernah mengira kalau hidup saya bisa diangkat Tuhan. Bahkan menjadi hamba Tuhan. Bahkan menjadi gembala. Tidak pernah. Tetapi saya hanya lakukan bagian saya. Saya akan tinggal dalam Kristus. Dan firman itu tinggal dalam hidup saya. Sederhana. Mari hari ini saya sampaikan orang-orang muda. Jangan engkau berkata masa depanmu suram. Tetapi berjanjilah dalam dirimu sendiri. Kepada Tuhan. Masa depanku cerah. Amin. Tuhan bisa sediakan. Tapi kuncinya yang pertama adalah berseru dan berdoa. Arti berseru itu adalah berusaha dengan segenap hati. Bukan hanya berdoa, tapi berusaha dengan segenap hati. Engkau berusaha bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi engkau melibatkan Tuhan di dalamnya. Maka diberkatilah orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Orang-orang muda, saya sampaikan, seorang profesor yang bernama Renal Ghazali menyampaikan, bagaimana generasi milenial ke depan ini bisa berhasil. Yang pertama adalah bisa menangkap kesempatan, peluang. Saya berkali-kali ngomong, sekarang ini dunia gadget.
Jangan engkau hanya fungsikan alat itu hanya untuk game, hanya untuk berjudi, hanya untuk hal-hal yang negatif. Tapi fungsikan dengan baik. Karena sebuah teknologi itu akan difungsikan dengan baik. Engkau akan bisa sukses. Engkau akan bisa berhasil dengan perangkat ini. Asal engkau mau sungguh-sungguh berusaha. Sekali lagi anak-anak muda di tempat ini saya katakan. Yang pertama kita mau berseru datang sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Hari-hari ini ke depan tidak mudah. Tapi percayalah kepada Tuhan. Orang-orang yang dekat sama Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh berseru sama Tuhan. Dan berdoa sama Tuhan dengan segenap hatinya. Pasti Tuhan akan sediakan masa depan yang terbaik buat hidupnya. Yang kedua dan yang terakhir, yang kedua. Nanti setelah itu kita akan saksikan klip ya. Yang kedua yang terakhir bagaimana? Yeremia 29 ayat 13 menyampaikan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ibrani 11 ayat 6 coba ditayangkan sebentar. Ini ada seseorang yang dulunya tidak berhasil hidupnya, masa depannya jelek, tapi dengan dia beriman, dengan Ibrani 11 ayat 6 ini dia menyampaikan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Maka kesempatan ibadah pagi hari ini, ya di tengah pandemi ini, engkau apakah mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Engkau akan mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan di 2 Tawarikh 7 ayat 14, orang yang dengan merendahkan hati, menyebut nama Tuhan, meninggalkan kehidupan yang lama yang jahat, dan dia mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan menjawabnya. Bahkan Tuhan akan memulihkan negerinya. Ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi yang kedua, bagaimana kita mencari wajah Tuhan? Bagaimana kita mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh? Dengan kita bertobat dari cara hidup yang lama. Bertobat dari cara hidup yang jahat, yang tidak baik. Sehingga kita menyongsong masa depan yang baik, yang boleh membawa nama Tuhan dimuliakan. Amin. Amin. Percayalah dengan saya sebagai mungkin orang tua, sebagai opamu, saya mengalami sebuah kehidupan. Usia saya 65 tahun jalan. Saya membangun sebuah keluarga sudah 44 tahun. Saya punya anak 4 dan punya cucu 7. Sekali lagi saya saksi hidup, di mana saya ikut Tuhan, melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati. 33 tahun. Dan saya melihat bagaimana Tuhan mengangkat hidup saya. Bagaimana Tuhan menyiapkan masa depan saya. Nanti Bapak, adik-adik sekalian, saya sampaikan, kita akan saksikan sebuah klip. Bagaimana orang muda yang tiba-tiba mengalami hal yang buruk. Dan dia tidak punya pengharapan sama sekali. Masa depan suram. Tetapi kemudian 13 tahun kemudian Tuhan buktikan. Dia menjadi pemuda yang berhasil, yang sukses, yang dipakai menjadi alatnya Tuhan. Bahkan lebih dari orang yang normal. Maka sekali lagi kuncinya apa? Mari kita mau datang sama Tuhan, berseru dengan segenap hati, berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka masa depan kita
akan penuh pengharapan. Amin. Amin. Ya, kita akan saksikan klip sebentar. Ya, durasinya kira-kira 15 menit. Sebetulnya 30 menit ini saya potong ya jadi 15 menit. Nanti setelah itu kita akan akhiri dengan sebuah pujian. Ya, silakan klip yang ditayangkan. Saya mulai pakai kursi roda itu kan ya, anak ini waktu 13 umur 14 tahun yang lalu, 14 tahun. Jadi waktu itu kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Jadi sampai 3 SMP, kelas 3 SMP. Semester 2, itu udah semester 2. Jadi udah mau ujian nasional itu baru apa namanya? Kena virus terus pakai kursi roda ini. Jadi SMP saya masih SMP normal di WAI. Gitu. Kalau boleh tahu ini virus apa ya? Artinya kan gini, Mas David mulai dari kecil sampai dengan SMP kan normal-normal saja ya seperti anak-anak yang lain ya. Jadi mengalami datangnya virus ini kan mulai SMP kelas 3 itu. Ini virusnya jenis apa ya kalau boleh tahu? Virusnya sebetulnya saya juga nggak tahu karena dokter pun bilang ini bukan virus yang kayak pilek kita bisa pilek lagi gitu kan. Ini bukan virus yang bakalan menyerang lagi gitu. Jadi dokter pun nggak proceed lebih jauh untuk mengetahui virus apa. Yang jelas virus ini menyerang sumsum tulang belakang. Jadi sumsum tulang belakang saya bengkak gitu. Jadi menekan saraf-saraf di sekitar tulang belakang. Dan hasilnya jadi lumpuh. Dan waktu dulu pertama 3 SMP itu lumpuh sampai sini Pak, jadi tangan pun nggak bisa gerak. Jadi cuman tiduran yang bisa gerak ya leher loh. Dan puji Tuhan juga untung nggak sampai pernafasan nggak sampai dilubangi. Jadi cuman paling sampai dulu ngos-ngosan gitu ya, tapi nggak sampai dilubangi itu, syukur ini. Di usia 14 itu Mas, itu mengalami kesusahan nggak dalam sekolah? Artinya gini, dengan kondisi seperti itu pasti sekolah akan berpikir 2 kali dong untuk menerima kita apa adanya kan gitu. Betul. Jadi karena waktu itu kelulusan SMP kan ya, jadi sudah waktu itu sudah daftar. Jadi karena posisinya semester 2, jadi sebetulnya saya sudah daftar, sudah keterima di Waing Blimbing. Nama saya sudah masuk dan kok ya terjadi kan ya semester 2. Dan itu waktu itu aku belum bingung SMA, bingungnya ujian nasional dulu. Waktu itu masih ada ujian nasional. Tapi ya syukur guru-guru sangat baik. Jadi guru saya waktu itu wali kelas sangat baik untuk ya wes lah support gitu loh. Jadi karena sisa 1 semester kok ya eman gitu loh kan. Jadi saya belajar apa yang saya bisa untuk ujian nasional. Karena waktu itu masih cuman beberapa mata pelajaran kalau saya ingat. Jadi kan paling cuman matematika, IPA dan segala macamnya lah. Jadi guru saya komunikasi dengan Diknas untuk mengizinkan saya ujian nasional di rumah. Terus ya udah saya ngerjakan segala macamnya dibantu mereka sampai akhirnya lulus SMP. Jadi mereka juga support banget lah. Terus masuk ke SMA, saya sempat ketemu ke Waing Blimbing, ketemu kepala sekolahnya waktu itu untuk diskusi. Maksudnya gimana lah dengan keadaan saat ini. Memungkinkan nggak ya? Betul sekali. Di SMA. Kan yang jelas pelajaran olahraga nggak mungkin pasti kan, ya kan. Belum lagi tantangan-tantangan yang lain kalau misalnya harus ke komputer lab atau harus pindah kelas gitu-gitu kan. Belum kelasnya apakah kalau kelasnya ada tangga segala macamnya itu kan juga tantangan-tantangan tersendiri. Ya betulnya waktu itu kepala sekolah sudah welcome gitu loh. Jadi ya memang belum ada kasus seperti ini sebelumnya. Dan pengaturan tersendiri, adjustment itu kan harus dilakukan ya. Misalnya untuk olahraga harus gimana gitu kan. Mereka oke untuk fleksibel gitu loh. Jadi mereka fleksibel kalau aku mau misalnya lah aku mau SMA tetap gitu kan. Mereka oke. Dan tapi waktu itu kita memutuskan tunggu dulu lah. Toh baru beberapa bulan kejadian ini kan. Jadi waktu itu kondisiku juga nggak sestabil sekarang. Setelah setahun vakum sambil ya cari-cari. Waktu itu homeschooling belum marak ya. Jadi waktu itu tahun berapa itu ya, 2007-2008 sekitar tahun itu. Homeschooling baru mulai terdengar. Jadi waktu itu diputuskanlah saya mengambil kesetaraan. Jadi paket C. Jadi selama 3 tahun
seminggu paling masuk kelas beberapa kali, tapi sisanya saya belajar sendiri, paling matematika, bahasa Inggris, terus les komputer gitu-gitu aja. Jadi ya bisa dibilang nggak sekolah sih Pak. Iya. Tapi ya. Tapi artinya kan kemauan untuk tetap melanjutkan studi kan tetap tinggi gitu loh, ya kan? Yeah. Dan setelah SMA, setelah lulus artinya atau menyelesaikan paket C itu bagian setara SMA ya. Setelah SMA, David lalu meneruskan kuliah lagi ya kalau nggak salah ya. Di S1-nya berarti di Malaysia ya. S1-nya di Malaysia. Oke. Nah, ketika daftar di Malaysia itu, apakah ada kesulitan? Artinya dari mulai pendaftaran, administrasi, kemudian tes atau apa gitu? Kalau untuk administrasi semua lancar-lancar aja karena nilainya sudah mencukupi gitu kan ya. Terus waktu itu sempat latihan bahasa Inggris beberapa bulan untuk mencukupi syarat bahasa Inggrisnya TOEFL ya, TOEFL IELTS gitu. Terus waktu tes juga sudah mencukupi nilai minimum. Jadi untuk administrasi semua oke. Jadi waktu itu concernnya pasti kayak akomodasi, terus bagaimana di kampusnya, apakah aksesibilitasnya oke. Sebetulnya lebih ke arah situ. Jadi concern kita waktu itu. Waktu itu sempat visit kampus juga. Terus ternyata kampusnya oke juga gitu. Jadi kebetulan kampus baru di Taylors itu, jadi dia fasilitas sangat menunjang gitu loh untuk kursi roda. Kemana-mana datar, ada remnya, terus toilet buat kursi roda juga ada gitu. Jadi terus setelah kita lihat itu ya wis rodok lego lah kasarannya. Berarti kan ada new hub lah ya. Okay. Nah, setelah itu kan berarti kuliahnya sekitar 4 tahun ya untuk S1 di Malaysia ya. 3 tahun. Oh 3 tahun ya. 3 tahun. Itu David ngambil jurusan apa? Itu saya ngambil jurusan Computer Science dengan fokus di Computer Security and Forensic. Gitu ya. Artinya hal ini sudah dipikirkan sama David ya, bahwa ini kan jurusan yang benar-benar menunjang keadaan saya kan gitu kan. Jadi meminimalkan untuk pergerakan ya. Jadi lebih ke brain ya, lebih ke brain. Jadi memang waktu itu aku mikir juga mau kuliah apa ya, yang maksudnya yang aku masih bisa dan bisa semaksimal mungkin gitu kan Pak. Yang sebetulnya yang kepikiran beberapa kayak misalnya akuntansi, tapi tak pikir aku ya gak seneng akuntansi, gitu ya. Seneng komputer, ya wis lah ambil komputer aja. Dan kebetulan waktu itu lihat pilihan ditawari. Jurusan ini masih termasuk baru waktu itu, Computer Security and Forensic. Di Indonesia juga belum banyak yang menawari jurusan itu. Terus ya wis lah kayaknya exciting gitu loh, coba ambil aja. Jadi seperti itu. Jadi setelah kuliah selama 3 tahun lulus, kemudian keterima kerja juga ya. Nah, teman-teman perusahaan yang menerima kerja dari David ini bukan perusahaan yang kecil, artinya bukan perusahaan yang notabene masih lokal-lokalan aja. Saya dengar ini PwC ya. PwC ini kalau tidak salah ini adalah kantor jasa keuangan atau kantor tentang jasa lah, intinya jasa konsultasi terbesar di dunia. Atau kalau orang accounting dia bilang adalah Big Four, salah satu dari anggota Big Four. Nah, artinya perusahaan besar pun itu masih memikirkan tentang skill, bukan hanya melihat dari covernya saja atau bukan melihat dari segi fisiknya saja, namun dari skill atau kemampuan seseorang tersebut. Kalau perusahaan besar di dunia pun bisa, artinya kita juga harus bisa dong melihat orang seperti itu kan, gitu. Nah, David, selama bekerja nih, ini kan artinya setelah lulus kuliah keterima di perusahaan tersebut ya. Lalu itu apakah ada kesulitan di tempat kerja? Berarti kan suasana baru nih, kondisi baru, teman-teman yang baru juga kan. Betul. Kesulitan ya banyak sih, apalagi kan waktu itu saya diterima di bagian risk assurance ya. Jadi bukan bagian yang di office, sebetulnya bagian yang di back office ya. Bukan di back office, malah client facing. Oh, gitu. Jadi saya harus
waktu interview pun mereka sudah bilang gitu loh, ini kerjaannya bakalan banyak ke klien. Jadi bukan banyak di kantor, malah banyak mobilenya. Jadi mereka juga sebetulnya agak khawatir juga ya karena ngelihat kondisi saya dengan mobilitas terbatas. Tapi waktu interview ngomong-ngomong, untungnya mereka juga mau mengerti gitu loh Pak. Jadi dengan dilihat, karena saya fresh graduate juga kan, jadi nggak punya experience, nggak punya apa, tapi mereka ngelihat wawancara, oke, mereka juga mau kompromi gitu loh. Jadi mereka memberi saya kesempatan juga untuk meskipun ini client facing, nanti kita lihat gimana kedepannya gitu. Jadi tantangannya ya terutama di mobility tadi, jadi pergi ke klien, terus misalnya gimana kalau, karena kantor PwC sendiri semua sudah akses ya, jadi sudah ada toilet buat kursi roda segala macam lengkap. Tapi kalau misalnya ke klien kan kantor lain lagi, nah gitu. Jadi tantangannya kalau saya sebelum ke klien tuh ngomong dulu saya sama manajer, oh ini kliennya di mana, kantornya gimana, kira-kira saya bisa akses nggak. Dan puji Tuhan manajer dan bos-bos juga mereka ngerti gitu loh, jadi mereka lebih terbuka, jadi mereka open for discussion gitu. Jadi kalau misalnya kira-kira kantornya nggak support, terus misalnya ada tim lain nggak yang bisa gantikan gitu loh, terus jadi swap gitu loh, aku kerjanya dia gantiin saya. Kalau misalnya nggak bisa, baru kita cari alternatif lain gitu. Tantangannya lebih ke situ sih, karena kebanyakan klien-klien juga kalau misalnya kantornya bangunan lama gitu kan, mereka nggak ada toiletnya untuk kursi roda, nggak ada remnya, itu kan susah gitu Pak. Lebih ke situ tantangannya. Di perusahaan itu apakah ada teman-teman satu, berarti kan tiap hari kan kita harus ke kantor kan, ketemu mereka kan. Betul. Lebihnya mereka apa Pak? Mensupport apakah ada yang mungkin beberapa ya, nggak semua, yang mungkin memandang sebelah mata atau mungkin malah tidak suka gitu loh? Selama ini kalau di lingkungan kerja di sana semua oke sih selama ini. Jadi karena mereka juga sudah notabene fokus dan mereka juga lebih terbiasa gitu Pak dengan karena selain saya juga ada satu orang lagi pakai kursi roda di situ, dan mereka juga ada orang buta juga yang kerja di sana. Tentunya dengan kesulitan dengan yang dialami David selama ini kan pasti ada seseorang yang mensupport penuh ya, mensupport David penuh. Nah, itu siapa? Tentunya keluarga ya. Peranan keluarga sangat penting untuk orang-orang yang misalnya seperti saya dengan disabilitas gitu ya. Kalau bagi saya mama saya sih, jadi mama benar-benar support penuh untuk apa yang mau aku lakukan gitu. Jadi apa yang mau aku lakukan dia support penuh. Nanti pikir carry istilahnya. Bahkan kita belum ngomong, mungkin mama kita sudah tahu ya tentang kemauan jadi kita. Malah dulu kayak waktu pertama kena gitu ya, umur 14 tahun 14 tahun pikiranku aku nggak mikir sepanjang itu sih Pak kan. Jadi 14 tahun itu masih main bola gitu makanya kan? itu masih basket basket mainan gitu, orang yang nggak bisa dikurung gitu lah ya. Yang nggak mikir sepanjang itu. Jadi waktu kena pun dulu nggak mikir sampai wah ini bakalan seumur hidup segala macam, harus mikir segala. Apalagi kalau mama seorang dokter ya, jadi begitu aku kena pasti wes tahu pikirannya sepanjang gitu kan. Jadi tapi untungnya mama juga support, jadi dia nggak mau, meskipun dengan keterbatasan saya, dia nggak mau aku kehilangan masa-masa ini loh. Jadi misalnya masa-masa SMA, masa-masa kuliah gitu kan, itu kan penting sekali untuk membentuk pola pikir dan segala macamnya kan. Jadi meskipun dengan keterbatasanku ya wis yuk jalani gitu loh, karena ya ini harus dilakukan gitu. Jadi ya mama support full di situ. Salah satu istilahnya salah satu quote yang favorit saya, kita nggak bisa ngerubah apa yang diberikan ke kita gitu, tapi kita bisa merubah bagaimana kita menggunakan apa yang kita punya untuk semaksimal mungkin gitu. Jadi kesimpulan obrolan kita pada hari ini adalah bukan hanya kemampuan, namun juga kemauan.
Artinya kalau kita mau, pasti kita akan dimampukan gitu. Hal yang tidak mungkin pasti akan mungkin kalau kita ada kemauan untuk itu. Dan selain kemauan, kalau boleh saya tambahi, sikap kita sebetulnya. Sikap, ya. Attitude ya. itu penting sekali. Jadi boleh punya kemauan tapi harus diiringi dengan sikap yang sepadan juga. Ya. Jadi kita harus menyesuaikan. menyesuaikan. Jadi itu penting sekali sebetulnya. Tidak punya pengharapan lagi, ya masa depannya suram. Tetapi dikasih support sama orang tuanya, sama mamanya terutama ya. Bahkan anak ini bisa berhasil, ya sampai dia kondisinya seperti itu, dia bisa setir mobil. Tapi mobil yang matic itu ya. Saya melihat waktu ketemu di Penang, waktu dia nengok saya pas saya operasi jantung itu, dia bisa setir mobil, tapi harus dibantu. Satu orang disiapkan caranya untuk tempat duduknya, ya didesain, dikasih alat tambahan, kemudian dia bisa lakukan itu. Jadi sekali lagi saya berharap, saya menginspirasi kalian semua. Jadi ke depan kita masih punya pengharapan untuk hari depan kita. Amin. Amin. Bahkan anak ini punya cita-cita. Nanti tahun 2021 bulan Januari dia mau kuliah lagi ngambil S2 di Inggris. Saya tanya berapa lama? 1 tahun. Jadi dia masih ngejar lagi impiannya. Maka mari sekali lagi, mari kita datang sama Tuhan. Jangan takut dengan hidup kita. Tapi kalau engkau takut sama Tuhan dan engkau sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan bisa mengatur masa depan kita. Amin. Amin. Mari kita mau berharap sama Tuhan. Ya. Mari lewat pujian ini kita bisa diingatkan. Meskipun tak ku mengerti, Mari kita mau bangkit berdiri. apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, Tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau lah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. pujikan dari awal meskipun tak ku mengerti. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku, Pertolonganku datang
datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. yang tak mungkin bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Ya, kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita dan fokus menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu bagi kami. Sampai hari ini kami masih sehat dan bisa berkumpul bersama-sama di sini. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kami mau membawa Indonesia Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Kami mau bawa negeri kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sehingga negeri kami bisa menjadi dampak bagi yang lain Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sampai hari ini masih memberkati negeri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai sekarang sudah 75 tahun Engkau tetap berdiri Tuhan Yesus atas Indonesia. Kami mau terus membawa Indonesia Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Pakai kami Tuhan anak muda-Mu untuk membawa Indonesia keluar dari kegelapan. Kami mau Tuhan Indonesia datang kepadamu melalui jalan-Mu yang terang Tuhan Yesus. Kami mau pakai Tuhan Yesus Indonesia sehingga bisa memuliakan nama-Mu ya Bapa. Indonesia ada bukan karena kebetulan. Indonesia ada semua karena kebaikan-Mu. Kau tidak akan pernah meninggalkan Indonesia Tuhan, kami percaya. Semua yang Kau lakukan adalah yang terbaik bagi Indonesia. Sampai hari ini mungkin masih ada masa pandemik ya Bapa. Kami tidak mau putus asa. Kami mau terus Tuhan Yesus mengejar jalan-Mu. Sehingga kami bisa menjadi dampak di tengah-tengah masa ini ya Bapa. Sehingga kami bisa menjadi berkat bagi setiap orang Tuhan Yesus di luar sana. Bagi generasi kami, bagi Indonesia kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan jadi dampak. Kami mau Tuhan Yesus bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami mau Tuhan Yesus semua Indonesia memuji-Mu ya Bapa. Kami pengen Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau selalu berharap kepada-Mu. Sehingga sampai hari ini Indonesia ada, kami mau selalu berharap kepada-Mu. Karena kami mau berseru Tuhan Yesus atas nama Indonesia. Kami mau Tuhan Yesus Indonesia selalu diberkati. Kami mau Tuhan Yesus Indonesia menjadi dampak. Kami mau selalu berseru dan berdoa sampai kami hadir
di depan-Mu ya Bapa. Sampai hari tua kami mau selalu taat dan melayani. Kami mau Tuhan Yesus, hidup kami tidak menjadi hidup yang sembarangan. Kami mau Tuhan Yesus, hidup kami dipakai oleh-Mu, menjadi alat-Mu atas negeri kami. Sehingga kami bisa mencurahkan api Roh Kudus bagi orang di sekitar kami. Sehingga kami bisa membawa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Sehingga Indonesia bisa bertobat, Indonesia bisa datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami gak mau main-main Tuhan Yesus atas hidup kami. Kami mau selalu Tuhan Yesus hidup menurut jalan kebenaran-Mu. Kami mau terus pakai hidup kami untuk memuliakan nama-Mu di tengah negeri-negeri kami Tuhan Yesus. Bawa Tuhan Yesus Indonesia datang ke hadirat-Mu. Kami mau membawa Indonesia untuk selalu bertumbuh di dalam hadirat-Mu. Indonesia ada karena kasih-Mu. Sampai hari ini Indonesia tetap berdiri teguh. Itu karena kasih-Mu. Kami gak mau sembarangan Tuhan Yesus hidup kami. Kami mau selalu pakai hidup kami untuk memuliakan Engkau sampai hari kami bertemu dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kami juga mau berdoa untuk Pak Presiden yang memimpin Indonesia ya Bapa. Teguhkan hatinya, kuatkan imannya ya Bapa untuk selalu tunduk di hadapan-Mu. Kau pakai Tuhan Yesus hamba-Mu itu untuk selalu bisa menjaga Indonesia dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk warga di Indonesia Tuhan Yesus untuk selalu taat atas perintah-Mu ya Bapa. Kami mau untuk semua warga Indonesia datang kepada-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk orang-orang yang terkena COVID-19 ya Bapa. Kami mau mencurahkan doa kami Tuhan Yesus ke dalam Engkau. Kami mau Tuhan Yesus, kami percaya mereka pasti bisa sembuh. Pasti mereka bisa sembuh. Dan masa ini pasti akan cepat selesai ya Bapa. Dan kami mau Tuhan Yesus Engkau pakai kami dalam masa ini. Sehingga hidup kami bisa membawa mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu bagi kami dan hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus masa depan yang Kau berikan akan cerah. Masa depan kami ada di tangan-Mu. Sehingga masa depan kami berhasil itu karena-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus masa depan kami tidak suram. Masa depan kami pasti Kau cerah Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sampai hari ini bisa hidup dengan baik, itu semua karena kasih-Mu. Kami selalu mau Tuhan Yesus untuk bersyukur kepada-Mu atas hari-hari yang indah ini ya Bapa. Kami mau Tuhan Yesus selalu bersyukur. Kalau sampai hari ini kami masih sehat, tidak tertular COVID-19, kami bersyukur, kami berterima kasih atas karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kau pakai hidup kami untuk selalu menjadi alat-Mu sampai ke ujung dunia ya Bapa. Kami mau selalu hidup benar di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami curahkan berkat kepada Indonesia. Kami mau curahkan kebaikan yang daripada-Mu kepada Indonesia ya Bapa. Sehingga Indonesia bisa terbebas dari segala yang jahat. Dan Indonesia bisa menuju jalan-Mu ya Bapa yang terang. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu bagi kami hari ini. Sehingga kami bisa menaikkan doa kami atas Indonesia. Dan terima kasih Tuhan atas 75 tahun Indonesia berdiri teguh. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Tak mungkin bagimu. Tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. sekali lagi, yang tak mungkin bagiku. Yang tak mungkin bagiku, Semua mungkin bagimu Tuhan. semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah Jawaban hidupku. yang tak pernah kulihat, Yang tak pernah kulihat
dan tak pernah kupikirkan. Itu yang kau sediakan Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang kau sediakan Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sebelum kita terima doa berkat, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih kami sudah dengar isi hati-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar akan sebuah kesaksian. Kami meyakini Tuhan, Engkau adalah penyedia hari depan kami yang penuh pengharapan. Kami mau belajar Tuhan, hanya mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Dan kami percaya Engkau menyediakan hari depan kami yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih, sebelum kami selesai, kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kami akan memberi dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita, dengan motivasi yang benar, karena kami cinta dan mengasihi Engkau Tuhan. Dan dalam nama Yesus kami persembahkan persembahan kami ini. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak pernah merancang celaka buat hidupmu. Tuhan selalu merancang masa depan yang baik, yang penuh pengharapan, masa depan damai sejahtera yang disediakan Tuhan buat hidup kita. Maka terima dengan iman masa depan yang baik, hari depanmu yang terbaik itu akan terjadi, akan kau alami dalam hidupmu. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas dengan hari depanmu. Tapi gantungkan masa depanmu hanya kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengatur masa depanmu. Tuhan yang akan mempersiapkan hari depanmu. Hari depan yang baik, yang terbaik, yang penuh pengharapan, itu yang Tuhan siapkan buat hidup kita. Bawa pulang firman yang kau dengar siang hari ini, bersama dengan keyakinanmu bahwa hari depanmu disediakan Tuhan yang terbaik. Dan dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Amin. Ya, selamat pagi, Tuhan berkati. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang